Mau nanya prediksi skor, Pak? Mau nanya prediksi skor? Mau nanya prediksi skor? Ya, saya kira seluruh masyarakat pecinta sepak bola senang semua karena kita lolos dan bisa masuk ke ronde 3 kualifikasi sistem FIFA yang baru. Ini adalah sebuah sejarah dan kita dengan sistem baru ini kita pertama kali masuk. Kita kan lolos juga nih Pak Piala Asia, Piala Asia. Ya semuanya kita syukuri, yang lolos bisa masuk ke level yang lebih tinggi kita syukuri. Tapi saya melihat kerja keras, usaha keras dari para pemain tadi luar biasa, luar biasa. Semuanya baik lah, saya jangan memilih satu-satu. Semua baik, semua baik. Sepanjang pertandingan 2-0. Semua baik. Ya udah. Ya, dan di sini juga kita melihat bagaimana sebuah berita yang saya lansir dari situs kompas.com ya, Indonesia lolos putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Jokowi mengatakan bahwa ini sebuah sejarah ya. Nah, luar biasa sekali teman-temannya. Ini dia Pak Presiden kita Pak Joko Widodo bersama dengan Pak Menteri Pemuda dan Olahraga dan juga Ketua Umum PSSI yaitu Pak Erick Thohir. Ya, kita akan coba bacakan saja di sini teman-teman. Nah, ini dia Presiden Joko Widodo mengapresiasi hasil akhir pertandingan antara timnas Indonesia versus Filipina yang akhirnya berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk skuad Garuda ya. Dikatakan bahwa dengan hasil tersebut timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia ya. Dan berikutnya kita langsung saja membacakan sampai selesai teman-teman. Ya, saya kira seluruh masyarakat pecinta sepak bola senang semua karena lolos dan bisa masuk ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia sistem FIFA yang baru. Ini langsung disampaikan oleh Pak Presiden kita yaitu Jokowi usai menyaksikan laga Indonesia versus Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta ya, kemarin Selasa 11 Juni 2024. Ini adalah sebuah sejarah dan kita dengan sistem baru ini kita pertama kali masuk, ujar Pak Presiden kita ya. Lalu berikutnya teman-teman, selain itu kemenangan Indonesia atas Filipina mengantarkan skuad Garuda lolos ke Piala Asia 2027. Oleh karenanya Presiden mengapresiasi dan bersyukur karena timnas mampu meraih level lebih tinggi. Ya, keren sekali ya teman-teman ya. Nah, lalu kemudian ya semua kita syukuri, yang lolos bisa masuk ke level yang lebih tinggi kita syukuri. Tapi saya melihat kerja keras, usaha keras dari para pemain tadi luar biasa, kata dia. Saat ditanya siapa sosok pemain yang menjadi man of the match timnas Indonesia saat melawan Filipina, Jokowi menyebut semuanya baik. Oke, keren sekali ya. Jadi dia nggak mau sebutin, sebenarnya sih pasti ada ya. Cuman Pak Presiden kita nggak mau dong, nanti kalau misalnya dia harus jujur ya mungkin bisa nggak enak juga sama yang lain gitu ya. Nah, ini dia ya pernyataannya, semuanya baik, saya nggak satu-satu, semua baik ucap Jokowi ya. Keren sekali Pak Presiden kita yang satu ini teman-teman. Dikatakan bahwa timnas Indonesia berhasil unggul 2-0 atas Filipina dalam pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Selasa malam. Kemenangan tim asuhan pelatih Sinteyong itu dipastikan lewat gol dari Tom Haye pada menit ke-32 dan gol tambahan dari Rizky Ridho di menit ke-56 ya, di babak kedua tentunya. Dan bagian terakhir kita akan coba melihat saja. Dengan hasil ini Indonesia meraih poin penuh untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, kira-kira bagaimana nih komentarnya teman-temannya? Saya pikir bahwa apa yang sudah dilakukan oleh para pemain-pemain timnas kita sudah sangat luar biasa sekali. Mereka sudah melakukan yang terbaik untuk kita ya, untuk Indonesia, dan tentunya ini adalah sebuah hasil yang keren ya. Ini sebuah sejarah seperti apa yang dikatakan oleh Pak Presiden kita ya, dan tentunya kita harus mensyukuri ya semua apa yang kita boleh peroleh dengan perjuangan dan
usaha keras yang sudah dilakukan, baik itu pemain-pemain di atas lapangan dan begitu juga dengan mereka-mereka ya kayak pelatih ya, Sintayong, dan juga tidak terlepas dari dukungan yang luar biasa dari seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentunya dalam hal ini PSSI ya yang juga sudah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang luar biasa gitu ya, sehingga kita boleh melihat bahwa apa yang kita boleh lihat tadi di lapangan itu adalah sebuah permainan yang sangat bagus sekali ya teman-temannya. Ini tentunya tidak terlepas daripada kerja keras yang dilakukan oleh PSSI juga yang terus meninjau ya, dan terus bahkan melihat siapa saja yang bisa turun untuk dimainkan di level yang saya pikir sudah level dunia teman-teman ya, karena tentunya bukan hanya pemain-pemain di Indonesia yang akhirnya menjadi skuad di timnas kita, tapi ada mereka yang sudah main di level atas ya, kayak di Serie A dan juga di Premier Inggris gitu ya. Nah, jadi teman-teman mungkin itu aja dulu yang bisa saya bagikan untuk kita pada kesempatan dini hari ini tentunya. Dan bagi teman-teman yang tentunya mencintai sepak bola, silahkan berikan komentarnya soal bagaimana hasil yang sudah kita dapatkan ya melawan Filipina, yang akhirnya kita boleh menangkan ya di pertemuan kedua ini ya dengan hasil menang 2-0 gitu ya. Karena di pertemuan pertama kalau saya nggak salah itu waktu itu hanya bisa meraih hasil imbang ya dengan Filipina, mainnya di Filipina itu dulu. Dan dengan hasil yang sekarang ya, yang tadi itu melawan Filipina, kita boleh memperoleh poin 10 ya, dan ini dipastikan tidak lagi bisa dikejar oleh Vietnam apapun nanti hasilnya ketika laga Vietnam versus Irak ya, baik itu Vietnamnya menang dengan gol yang begitu banyak, maka ini tidak berpengaruh lagi karena posisi sekarang itu Irak sudah memimpin di klasemen, lalu kemudian baru ada timnas kita Indonesia di posisi kedua dengan poin 10, sedangkan Vietnam masih berada di posisi ketiga dengan poin 6. Artinya kalau misalnya Vietnam menang maka hanya bisa menghasilkan poin total 9 saja. Jadi sudah tidak mungkin lagi untuk mengejar poin yang kita dapatkan dari semua hasil pertandingan yang sudah dilewati. 2 kali melawan Irak memang kalah dua-dua kalinya teman-teman ya, dan kemudian Vietnam 2 kali juga kita boleh memenangi ya laga itu, dan untuk Filipina pertama imbang, dan akhirnya terakhir kita boleh memenangkan pertandingannya dan hasilnya kita boleh ya lolos ya, timnas kita boleh lolos di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Silakan berikan komentarnya bagi kita yang mencintai timnas kita di Indonesia ini.